Tony Ferguson telah mencatat rekor 15-8 sepanjang karirnya di UFC sejak 2011. Dia mengalami masa sulit di penghujung karirnya karena telah menelan 7 kekalahan berturut-turut sebelum pertandingan ini. Rekor yang dimulai saat melawan Justin Gaethje pada 2020. El Cucuy akan mencoba lagi untuk menebus kekalahannya dengan melawan veteran UFC tangguh lainnya, dengan melawan Michael Chiesa yang telah mencatat rekor 11-7 sejak debutnya di UFC pada tahun 2012. Setelah 4 kali menang berturut-turut, Chiesa telah kalah 3 kali secara beruntun melawan beberapa petarung kelas welter terbaik di divisi itu. Dan setelah kekalahan yang terakhir melawan Paddy Pimblett, banyak orang yang sudah tidak menghiraukan Ferguson. Namun meski saat ini El Cucuy tidak dalam kondisi seperti dulu dan kecepatannya pun menurun, akan tetapi dia masih merupakan salah satu petarung paling kreatif yang pernah ada dan berpeluang menang ketika melawan Chiesa nantinya jika dapat menyusun rencana permainan yang cerdas dan konservatif. Bagaimanapun juga Ferguson akan berusaha keras untuk mengasah kemampuannya mengimbangi level jiu-jitsu yang akan digunakan Chiesa. Senjata andalan Ferguson adalah pukulan jabnya yang selalu dia arahkan ke depan dan dilepaskan saat memasuki area pertahanan. Namun Michael Chiesa akan menunjukkan pertahanan yang sangat kuat dan menutup jarak selain harus berusaha melakukan takedown di sepanjang pagar. Chiesa adalah pemegang sabuk hitam jiu-jitsu dengan 10 kemenangannya diraihnya melalui submission. Terlepas dari peluangnya, Chiesa tidak akan menganggap remeh Ferguson yang telah fokus untuk meraih kemenangan. Dan akhirnya Michael Chiesa mampu mengalahkan Tony Ferguson dengan kuncian Rear Naked Choke di ronde pertama setelah pertarungan mereka berjalan selama 3 menit. Dari kemenangannya ini, Chiesa menambah rekor kekalahan 8 kali secara beruntun bagi Ferguson yang merupakan rekor UFC untuk saat ini dimiliki El Cucuy. Setelah pertarungan ini, El Cucuy memberikan komentar oktagonnya, di mana dari beberapa kalimat yang disampaikannya itu terindikasi dengan komitmen untuk pensiun dari UFC. Sekalipun Figueiredo bukan petarung kelas bantam terbesar dalam daftar, mantan raja kelas terbang ini telah membuktikan kepada banyak orang bahwa dia akan tampil di divisi kelas bantam. Dan uniknya lagi, dari beberapa pandangan yang beredar sebelum pertarungan ini dimulai, Marlon Vera malah dicap sebagai underdog dari pertarungan ini jika keduanya menghabiskan durasi pertarungan selama 5 ronde. Dari sisi petarung kelas bantam alami, Vera akan membanggakan jangkauan 2 inci dan dengan tinggi 3 inci kepada lawannya Figueiredo. Namun Figueiredo memiliki banyak kekuatan dalam pukulannya, meski keunggulan utamanya adalah bagian grappling. Perkiraan akan ada banyak agresi dan tendangan kaki yang terjadi di antara kedua petarung ini. Vera adalah penyerang yang lebih beragam dan mampu menahan dagu lawan. Figueiredo lebih eksplosif, tetapi Vera sangat tahan banting dan petarung Brasil itu akan berada dalam bahaya untuk kehabisan tenaganya jika dia mengejar kemenangan KO. Figueiredo memiliki kecerdasan lain yang akan menggunakan strategi yang didasarkan pada teknik grappling. Ia memiliki kekuatan dan teknik untuk menjatuhkan Vera dan membuatnya tetap telentang dan bahkan melakukan submission. Dan akhirnya Figueiredo memang terbukti sebagai petarung yang lebih baik daripada Marlon Vera dengan berhasil memenangkan pertarungan mereka melalui keputusan bulat dengan skor 29-28, 29-28, dan 30-27. Dari hasil ini Figueiredo terus meraih kesuksesan di divisi kelas bantam setelah beralih dari kelas terbang pasca kalah dalam pertarungan gelar keempatnya melawan Brandon Moreno. Figueiredo telah menang 3 kali berturut-turut di kelas 135 pound. Ini adalah pertarungan yang sulit diprediksi banyak orang, dan mereka mungkin akan memprediksi siapa pemenang dari kedua pesaing ini dengan cara memilah-milih siapa yang layak untuk dijagokan dengan cara mengidolakan. Secara bulat patut diakui sebagai pesaing yang lagi naik daun, hingga dari keberadaannya selama di UFC. Pesaing Dagestan ini memiliki tawaran kontrak pembuat film pendek di Amerika Serikat. Namun dari 2 kemenangan sebelumnya ketika mengalahkan veteran Bruno Silva dan Antonio Trincoli yang diklaim pada saat itu pesaing ini kurang memiliki persiapan. Mungkin orang juga berpendapat Magomedov belum memiliki prestasi apapun. Meski demikian, tidak sedikit juga orang yang mengakui jika Sarah merupakan seorang petarung yang cukup atletis dan memiliki keterampilan menendang yang hebat.
Tetapi juga jelas bahwa dia belum memiliki permainan bela diri campuran MMA yang lengkap yang diperlukan untuk menjadi petarung kelas menengah elit, terutama dalam hal grappling yang sama sekali tidak dikuasainya. Pada saat yang sama, Oleksiejczuk sendiri telah merupakan petarung yang memiliki kekurangan, meski belum bisa dipastikan apakah kekurangannya ini mampu dimanfaatkan Magomedov. Sebelumnya kedua pesaing ini diyakini banyak orang akan memainkan pertandingan full kickboxing, namun tidak satu pun prediksi pra pertarungan mereka yang berani memberikan penilaian kepada salah satu pemenang. Dan kenyataannya, Sarah memiliki serangan yang lebih baik dan menjaga jarak untuk menetapkan namanya sebagai pemenang di pertarungan ini dengan keputusan 30-27 dikali 2 dan 29-28 untuk kemenangannya. Cory Sandhagen tidak pernah takut menghadapi pertarungan yang sulit. The Sandman telah lama digadang-gadang sebagai calon juara UFC, tetapi kemunduran penting melawan Aljamain Sterling dan Petr Yan dalam eliminasi gelar dan pertarungan gelar interim membuatnya tertahan. Bersemangat untuk mengunci peluang perebutan gelar yang tak terbantahkan, Sandhagen mengambil rute yang tak terduga dengan menantang petarung yang jauh di bawahnya dalam peringkat kelas bantam resmi UFC. Sementara Umar Nurmagomedov ingin mengulang kesuksesan sepupunya yang tak tertandingi, mantan juara kelas ringan UFC yang tak terkalahkan Khabib Nurmagomedov. Kakak dari juara kelas ringan Bellator Usman Nurmagomedov ini bisa saja menambah lebih banyak medali emas ke lemari piala keluarganya. Ada banyak alasan mengapa para petarung dilaporkan menolak pertarungan mereka melawan Umar. Dia adalah pegulat yang dominan dengan rata-rata 4,5 takedown per 15 menit di UFC dan tingkat penyelesaian submission sebesar 41%. Dia memiliki serangan yang mengesankan meskipun dia jarang melakukan penyelesaian KO. Selain itu, Nurmagomedov sangat sulit dipukul dan ini merupakan tantangan yang berat bagi seorang striker dinamis seperti Sandhagen. Mungkin bagi para penggemar akan merasa sulit untuk tidak mendukung Sandhagen, namun Umar adalah tantangan terberat bagi siapapun. Sandhagen adalah petarung yang brilian dan bijaksana, namun gayanya yang dinamis dapat menempatkannya dalam posisi yang berbahaya. Sebaliknya, Nurmagomedov jarang membuat kesalahan. Pengalaman Sandhagen akan sangat penting. Petarung Amerika itu telah menghadapi banyak juara UFC dan 5 pertarungan terakhirnya berlangsung antara 20 dan 25 menit. Nurmagomedov jarang menghadapi petarung top 15 UFC dan tidak pernah lebih dari 15 menit durasi pertarungannya. Dari sini bentuk ketahanan stamina akan teruji bagi Umar ketika pertarungan menghabiskan seluruh ronde. Namun akhirnya semuanya terbalik. Meskipun beberapa kali upaya takedownnya mampu dihentikan oleh Cory Sandhagen selama 5 ronde, Umar Nurmagomedov selalu punya rencana B yang mencakup beberapa pukulan tinju yang mengesankan dan kecepatan tanpa henti yang tidak pernah melambat. Pada saat-saat ketika Nurmagomedov berhasil membawa pertarungan ground, dia mengancam Sandhagen di setiap kesempatan yang memaksa petarung kelas bantam veteran itu untuk lebih banyak bertahan daripada melancarkan serangan selama pertarungan. Saat pertarungan berakhir, para juri memberi skor pertarungan dengan keputusan bulat 50-45, 49-46, dan 49-46 untuk kemenangan Umar Nurmagomedov sebagai pesaing yang hingga saat ini belum terkalahkan. Setelah kemenangannya ini, Umar memberikan komentarnya di mana pada saat itu oktagon dipenuhi oleh para juara termasuk Khabib, Usman maupun Islam Makhachev, serta yang tak pernah terlupakan pelatih Javier Mendez. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He was more tough than I expect. This guy really tough. You know, I think I deserve today win. I feel like I beat him in every single round. I tried to take him down, but he have good defense. I have to believe my striking. You know, for second round, I beginning to feel I can beat him on striking too. Title shot. I don't worry who gonna be this, who gonna be next. Just give me title shot. O'Malley, Mirab, or someone else, doesn't matter.